Shalom Super Kids. Shalom. Wah, semangat sekali hari ini. Adik-adik tahu nggak hari ini kita mau memperingati hari apa? Hari apa ya? Jadi hari ini kita mau memperingati hari Paskah. Wah, Paskah itu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik. Jadi kita harus semangat ya untuk merayakan hari ini. Nah sekarang untuk memulai ibadah kali ini kakak minta semuanya untuk yel-yel Super Kids terlebih dahulu ya. Oke. Masih pada ingat kan? Oke, sekarang kita mau ambil posisi. Sudah siap? Sudah. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yang semangat ya, kita mau menari buat Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Jempolnya diangkat. Tuhan Yesus baik. Wow, semangat sekali ya. Yang merasa Tuhan Yesus baik, jempolnya diangkat. Yang merasa Tuhan Yesus baik boleh jam 1 kali. Jam. Yang merasa Tuhan Yesus baik jam 3 kali. Jam, jam, jam. Semuanya ikutin kakak-kakak yang di depan ya.
Nah, masih semangat kan? Masih dong. Wah, bagus. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau siapin pikiran kita untuk kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau sama-sama lebih lagi Tuhan Yesus memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertahtalah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan Yesus mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita mau nyanyiin lagu ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, gak kerasa ya, tahun 2021 sudah memasuki bulan April. Dan baru saja kemarin kita merayakan Jumat Agung. Nah, hari ini Kak Kozi mau cerita tentang pengorbanan Yesus di kayu salib.
Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Kakak Guru sampaikan sesuai dengan perkataan-Mu saja Tuhan, dan bisa mengubahkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, siapa di sini yang sudah makan? Angkat tangannya. Mantap. Siapa di sini yang pastinya sudah mandi? Angkat tangannya. Oke. Nah, saat firman Tuhan dibagikan, Kak Kozi percaya adik-adik sudah menggunakan baju yang rapi, sudah mandi, sudah wangi, bahkan mungkin sudah makan ya. Karena jangan sampai nih kita lagi ibadah terus kita makan soalnya lapar. Nah, nggak boleh ya. Kenapa? Karena kita lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Oke. Nah, hari ini Kak Kozi mau cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, adik-adik udah tahu ya, Tuhan Yesus itu berkorban buat kita, mati di kayu salib. Nah, itu kasihan ya. Tuhan Yesus mengalami banyak penderitaan. Dia juga dipukulin. Dia sampai yang berdarah-berdarah. Terus dia juga diolok-olok. Dia bahkan juga ditinggalkan murid-muridnya. Dia dihianati banyak orang. Nah, bahkan ya yang terakhir dia disalibkan sampai akhirnya dia mati. Nah, buat apa sih Tuhan Yesus itu mati di kayu salib? Nah, ada yang tahu nggak? Nah, Kak Kozi mau ngasih 3 poin, ada 3 hal kenapa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Kenapa sih ya Tuhan Yesus itu rela untuk kita berkorban untuk kita? Kenapa ya? Nah, yang pertama, karena Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, Kak Kozi mau ajak adik-adik baca ayatnya di Ibrani 9 ayat 26. Yuk kita baca yuk, buka Alkitabnya. Atau mungkin adik-adik mau nyatet juga boleh, buku catatannya disiapin, oke? Ibrani 9 ayat 26. Kita baca bareng-bareng ya. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, di sini jelas ya, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita itu beroleh hidup yang kekal, supaya kita itu diselamatkan, supaya kita itu dipulihkan. Nah, kayak gitu. Baik ya Tuhan Yesus, baik gak sih? Baik banget. Tuhan Yesus rela sakit, rela terus dia diolok-olok, dia dimarah-marah, dia difitnah, supaya kakak, supaya adik-adik, supaya mama papa, supaya semua orang itu beroleh keselamatan. Nah, kita mau bilang thank you yuk sama Tuhan yuk. Yuk sama-sama kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Wah, oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu Tuhan Yesus disalib untuk menyatakan kuasanya. Nah, kuasa apa sih? Kuasa Tuhan Yesus mengalahkan maut. Nah, coba di mana lagi yang orang bisa mengalahkan maut? Nggak ada ya. Ada ya, mungkin adik-adik pernah dengar ada mati suri, orang yang sudah meninggal terus hidup lagi. Ada yang kayak mengalami koma terus seperti udah meninggal terus hidup lagi. Itu mujizat dari Tuhan. Tapi sih Tuhan Yesus bisa mati dan sudah dikuburin loh adik-adik. Sudah dikuburin di dalam gua yang sangat besar. Dan Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Kalau manusia mungkin badannya sudah dingin, sudah kaku, bahkan ada juga yang mungkin sudah bau ya, karena badan manusia harusnya akan hancur dengan sendirinya kayak gitu. Tapi di sini Tuhan Yesus mati dan bangkit.
Wow, keren ya Tuhan Yesus. Bukan cuma mengalahkan iblis, bukan cuma mengampuni dosa, bukan cuma mengalahkan hal-hal yang sepele, tapi Tuhan Yesus bisa mengalahkan maut. Keren ya. Nah itu, jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membuktikan, untuk menyatakan kuasanya yang sangat besar, bahwa dia bisa mengalahkan maut. Keren ya, kita bilang Tuhan Yesus keren. Tuhan Yesus keren. Oke, terus yang terakhir nih, yang poin yang ketiga, Tuhan Yesus, makna dari Tuhan Yesus disalib. Yang ketiga, supaya Tuhan lebih dekat dengan kita. Loh, gimana sih Kak lebih dekat dengan kita maksudnya? Nah, kalau dulu ya, Tuhan Yesus kan eh, pernah menjadi manusia ya. Sebelum disalibkan dia adalah seorang manusia. Supaya terus kita kalau misalnya mau ketemu Tuhan tuh kan susah, harus datang ke sana, ke sini, dan banyak orang yang mengalami menjalankan perjalanan tuh berhari-hari demi untuk ketemu Tuhan Yesus. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, bahkan ada yang berbulan-bulan mereka supaya mau ketemu Tuhan Yesus kayak gitu. Nah, tapi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus sudah naik lagi ke surga. Nah, Tuhan Yesus itu jadi tidak terbatas karena Tuhan Yesus tidak cuma ada di satu tempat, tapi Tuhan Yesus berada di setiap kita. Tuhan Yesus berada di sekeliling kita. Nah, dengan adanya Roh Kudus. Nah, makanya itu mungkin ketika adik-adik berdoa, adik-adik menyembah Tuhan, kita nggak perlu nyari mana ya Tuhan Yesus, mana ya. Nggak perlu kayak gitu. Sekarang kita berdoa, kita menenangkan diri, tutup matanya, lipat tangannya. Kita ajak Tuhan Yesus, kita ajak Roh Kudus hadir di tempat kita berdoa. Tuhan Yesus pasti hadir, Roh Kudus pasti hadir. Nah, kayak gitu. Jadi Tuhan Yesus memiliki sifat maha hadir dimanapun adik-adik butuhkan, dimanapun adik-adik rindu sama Tuhan, Tuhan Yesus bisa hadir. Jadi nggak melulu dengan nggak melulu cuma kita fokus sama satu orang kayak gitu. Contoh nih ya, kalau misalnya adik-adik punya artis idola siapa ya? Atau mungkin ini aja deh, presiden Pak Jokowi. Kita kalau mau ketemu Pak Jokowi susah ya, susah banget. Harus nanti kita ke Jakarta lah, atau mungkin kita harus ke Solo, atau kita harus kemana tempat Pak Jokowi ada. Nah, karena dia adalah seorang manusia. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dia sudah kembali ke surga. Sekarang kita bisa juga merasakan kasih Tuhan, bahkan sangat mudah karena Tuhan Yesus sudah ada di sekeliling kita melalui Roh Kudus. Kayak gitu. Jadi ada 3 poin ya hari ini ya. Yang pertama, Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Oke. Yang kedua, untuk menyatakan kuasanya, yaitu dia mengalahkan maut. Keren ya? Dan yang terakhir, supaya Tuhan lebih dekat dengan kita. Oke. Nah, Kak Kosi punya ayat yang terakhir, ayat emas. Kita mau baca bareng-bareng ya. Di Yohanes 3 ayat 16. Yuk, dibaca yuk. Dibuka Alkitabnya, Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi oke, kita baca bareng-bareng. 3, 4. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, puji Tuhan. Nah, kalau gitu sampai di sini firman Tuhan tentang pengorbanan Yesus. Minggu depan dan selanjutnya kita akan bicara tentang yang lain ya. Kita akan bicara tentang mujizat Tuhan, ajaibnya kuasa Tuhan, dan lain-lain. Supaya adik-adik tidak ketinggalan informasi tentang Super Kids, adik-adik jangan lupa masuk di grup info Super Kids ya. Mama papanya diajakin, ayo mama papa yang belum masuk
grup di WA Info Super Kids, masuk ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Super Kids. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Jadi ketika adik-adik lupa mau ibadah atau mungkin adik-adik terburu-buru, jadi nggak yang ngelihat HP, ada notifikasinya. Jadi adik-adik tidak mungkin ketinggalan. Bahkan adik-adik tidak mungkin tidak nonton karena sudah diingatkan. Oke? Nah, aku sih percaya adik-adik Super Kids dimanapun adik-adik berada sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Kalau begitu kita mau akhiri, kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, sangat-sangat mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lanjutkan aktivitas kami, Kau yang lindungi, tutup bungkus, jagai kami selalu. Nah, yuk semuanya angkat tangannya, kita doa berkat. Diberkatilah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah sekolah dan teman-teman adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah keluarga adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan rohani dan pelayanan adik-adik oleh Tuhan, dan oleh karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.